biro kami melayani tes psikologi, kelas pengembangan diri, konsultasi, dan layanan psikologi lainnya. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Jogja, monggo silahkan bisa mampir ke tempat kami untuk sharing bersama atau sekedar mampir boleh, silahkan. Baik, next. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa saat ini kita sedang dalam masa yang sulit dan tidak bisa kita hindari, yaitu pandemi COVID-19, di mana situasinya sangat membuat kita bingung, menjadikan kita serba nggak enak gitu. Pemerintah mengatakan bahwa mari kita bersahabat dengan COVID itu. Apakah itu mungkin kita bersahabat dengan COVID-19? Itu sedangkan COVID ini yang membatasi kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik dan bagaimana kita bisa membuat diri kita berpikir positif tentang pandemi ini. Kita bisa bilang gila aja berpikir positif tentang pandemi ini kan, kalau orang Jawa bilang pagebluk apa ya, ini adalah sebuah hal yang tidak diinginkan gitu. Tetapi kita tidak bisa menghindari ini. Orang dewasa bisa memahami itu, tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Tentu akan sulit sekali ya. Nah, maka perlu kita ada semacam komunikasi dengan anak-anak untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah situasi yang memang harus kita maklumi, seperti itu. Jadi bersahabat bukan berarti lalu kita ya sudah nggak apa-apa berdekatan dengan orang lain, kemudian tidak menjaga jarak, beraktivitas seperti biasa, bukan seperti itu. Tetapi bersahabat menurut sisi psikologi itu lebih pada bagaimana kita bisa berpikir positif tentang pandemi ini, terutama dalam mendampingi anak-anak di rumah. Next. Ya, nggak cuman work from home ya, nggak cuman WFH aja gitu. Tapi untuk Bapak Ibu guru, orang tua di rumah yang kebetulan punya putra atau putri juga harus siap dengan school from home. Jadi WFH iya, SFH iya gitu. Apakah bisa sih kita itu mendampingi anak-anak yang lagi SFH di rumah itu dengan menyenangkan? Tahu nggak sih Bu, materi anak-anak sekarang itu nggak kayak zaman kita dulu. Apalagi sains, apalagi matematik, apalagi IPA. Saya pribadi dengan anak usia 9 tahun di rumah, super duper harus belajar banyak sekali. Sebelum membukakan buku untuk anak, saya harus baca dulu. Sehingga nggak bisa kalau sekarang kita hanya bergelar sebagai seorang wanita karir atau ibu rumah tangga. Kita sekarang itu multi perannya. Ia sebagai ibu rumah tangga, ia sebagai karyawan, ia sebagai pendidik atau pendamping di rumah, menggantikan menjadi kepanjangan tangan, bukan panjang tangan ya Bapak Ibu, tetapi kepanjangan tangan dari guru-guru di sekolah, seperti itu. Jadi kita juga harus bisa men-setting bahwa situasi ini akan menyenangkan untuk school from home. Bisa, tentu saja bisa. Next. Jadi kalau kita bicara tentang school from home, itu kuncinya adalah mari kita mengenali usia perkembangan anak-anak kita masing-masing. Ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA.
Kalau kita bicara tentang perkembangan dalam bidang psikologi pendidikan, ada yang namanya anak-anak sebagai siswa dan ada yang namanya remaja sebagai siswa. Jadi kalau anak-anak itu kita katakan SD sampai SMP kelas 2. SMP kelas 3 nanti dia sudah masuk remaja awal. Anak-anak SMA nanti dia sudah masuk sebagai seorang remaja. Berbeda. Sehingga orang tua dan guru harus paham perkembangan anak-anak di usia ini. Gitu. Kenapa? Karena berbeda-beda sehingga metode pembelajaran yang harus kita terapkan pun berbeda-beda. Orang tua menjadi kunci sukses pembelajaran di rumah, bukan guru. Tetapi kita tidak bisa lepas karena guru adalah motivator utama suksesnya pembelajaran. Kalau orang tua itu pelaku, guru ini motivatornya. Sehingga kalau guru tidak mampu menjadi motivator untuk orang tua, maka pembelajaran di rumah juga tidak akan sukses. Kalau guru bisa menjadi motivator, tetapi orang tua tidak mampu mendampingi di rumah, lebih tepatnya sebenarnya tidak mau mendampingi di rumah, ya tidak akan optimal seperti itu. Sehingga ini harus ada hubungan yang positif, harus ada hubungan yang aktif, harus ada komunikasi yang aktif dan positif antara orang tua dengan guru. Kalau hari ini kita bicara tentang sains, banyak hal yang perlu orang tua pelajari, terutama bagaimana metode menyampaikan kepada anak. Next, nggak apa-apa, Bu Feli? Nah, ketika kita bicara tadi tentang perkembangan anak, gitu ya, perkembangan anak itu memiliki kebutuhan masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan ya, bagaimana kita itu harus bisa menyesuaikan si anak ini butuhnya apa sih, gitu. Nah, pembelajaran di rumah untuk anak sebagai siswa itu akan banyak kebutuhannya dibandingkan dengan remaja. Kebutuhannya adalah untuk didampingi secara intensif, kemudian kebutuhannya itu juga lebih rutin dan konsisten, jadi pemberiannya harus rutin dan konsisten. Kalau remaja itu lebih pada yang penting aku eksis, bisa belajar, ya sudah gitu. Nah, ini perlu kita komunikasikan dengan baik dan anak-anak harus paham dulu pandemi ini apa sih gitu. Jadi bukan hanya dia mendengar bahwa ini ada COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini apa? Risikonya apa untuk kita? Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak ini dalam masa school from home? Misalkan begini, contohnya yang saya lakukan ke anak saya begini. Ini bukan tentang libur, tetapi ini adalah salah satu metode untuk kita menghindari virus. Kenapa? Karena kalau di sekolah virusnya banyak, kita bisa terjangkit virus dan sakit. Maka sekolahnya ganti di rumah. Sekarang kamu belajar dengan mama. Mama akan berusaha untuk bisa menjadi guru yang baik. Guru yang baik kuncinya adalah kematangan emosi. Bukan pada metode harus sama seperti di sekolah, nggak bisa. Karena guru dalam satu sekolah pun metode pembelajarannya beda-beda. Gitu. Yang penting adalah kematangan emosi kita. Bagaimana kita berkomunikasi baik dengan anak-anak tanpa ngegas. Ngegas itu apa sih? Gitu. Kalau orang Jawa bilang jangan ngegas tau gitu, dengan nada yang tinggi. Gitu. Kenapa? Karena jelas belajar di rumah dengan belajar di sekolah keasikannya berbeda.
Belajar di sekolah, anak-anak asik dengan teman-temannya. Sedangkan di rumah hanya aku dan kamu, mah, gitu ya. Hanya aku dan mama, gitu. Jadi saya rasa orang tua punya PR besar untuk bisa menjadi lebih kreatif lagi, sehingga dalam memaparkan materi ini juga akan lebih good untuk anak-anak. Nah, untuk guru bisa di next, Bu Feli, untuk guru pun juga sama. Guru tidak bisa hanya pasif, tetapi guru harus memiliki komunikasi yang efektif. Lawan bicaranya guru adalah orang tua dan anak. Kita tidak bisa hanya mendeliverikan materi saja kepada orang tua, tetapi sesekali kita harus bertegur sapa dengan anak-anak. Kalau kita bilang kita sekarang belajar dengan menggunakan teknologi, berarti guru bisa bertemu dengan anak-anak melalui teknologi. Yang saya alami sekarang, beberapa orang tua yang konsultasi online dengan saya mengeluhkan bahwa dia belajar sendiri, dia mendampingi sendiri. Kenapa? Karena gurunya cuma lempar soal sembunyi tangan, Bu. Gitu ya. Gurunya nggak mau tahu nih gimana pembelajaran di sekolah. Guru harus ada komunikasi dengan orang tua. Mama, papa, apa kesulitannya? Apa yang bisa saya bantu? Terutama dalam hal penyampaian materi kepada anak-anak. Sehingga apa yang menjadi kesulitan orang tua, guru bisa tangani karena guru adalah director dan motivator itu tadi. Next. Ya. Kematangan emosi kaitannya dengan tetap positif dalam mendampingi anak-anak di rumah. Jadi kalau kita tetap positif, kita akan bisa mengatur ritme emosi kita dengan baik. Kenapa? Karena pembelajaran dengan sistem gas-gasan gitu ya, dengan sistem nada tinggi itu tidak akan mudah masuk, terutama untuk anak-anak dan untuk remaja. Kenapa? Jangan bilang, alah mendampingi remaja itu gampang. Justru ini juga tantangan. Kenapa? Karena remaja sudah memiliki minat yang banyak, aktivitas yang banyak. Mereka sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai mengatur emosi, kita tidak pandai-pandai untuk mengelola skill komunikasi yang baik, ya kita akan zonk, hasilnya nol, gitu ya. Ini adalah kondisi global, bukan hanya Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ini, tetapi seluruh dunia mengalami kesulitan ini. Tetapi jangan sampai kita lupa dan jangan hanya fokus pada pandemi, tetapi mari kita bersama-sama fokus pada potensi kita. Kita semua punya potensi, kita semua punya kompetensi untuk berkarya sehingga kita bisa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan, terutama untuk anak-anak. Potensi kok apa sih? Oh, aku itu senang bicara. Ya, sebagai psikolog kalau enggak bicara ya enggak laku, gitu ya. Oh, senang bicara. Maka saya banyak mempelajari, saya baca dulu, baru saya ceritakan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa gaya belajar anak-anak kita berbeda-beda. Gaya belajar anak saya dengan anak Bapak Ibu berbeda-beda. Kita harus lihat, kita harus amati. Dia ini tipe apa sih? Oh, dia itu tipe auditori. Berarti saya harus banyak dongeng nih. Oh, dia itu tipe visual. Oh, silahkan banyak baca, gitu ya. Misalkan nonton video juga bisa. Oh, dia itu ternyata tipenya adalah kinestetik. Ya, mari kita latihan, learning by doing, gitu. Nah, dari situ kita lalu asah kompetensi kita untuk mendampingi anak-anak. Kita asah potensi kita juga untuk mendampingi anak-anak. Next. Next, Bu Feli. Ya. Kok terpotong ya? Nah, di era digital saat ini,
Saya tidak berharap teman-teman sama seperti saya gitu ya, bahwa saya adalah orang yang nggak update tentang teknologi, tetapi belajar sedikit-sedikit bagaimana. Termasuk hari ini kita webinar ini juga saya belajar dengan teman-teman dosen dari Universitas Mula Warman. Pertama kali menggunakan Google Meet, Bapak Ibu, tetapi ternyata ya bisa gitu ya. Nah, di era yang sekarang ini saatnya di mana guru berperan sebagai director dan motivator tadi. Guru nggak ketemu orang tua, tetapi guru bisa nyuruh orang tua. Bukan hanya menyuruh, nanti menyampaikannya begini. Sehingga orang tua akan merasa bahwa, oh aku tidak sendirian. Melihat dari hakikat belajar, di mana kunci dari belajar menurut para peneliti itu adalah tentang perubahan. Dari anak bisa menjadi dari anak tidak bisa menjadi bisa, dari anak tidak paham menjadi paham, gitu ya. Sehingga guru harus memegang betul hakikat belajar ini. Kalau anak didampingi orang tua tidak bisa, harus segera dievaluasi, harus segera di follow up. Kenapa? Karena tentu orang tua kan kasih ini ya, laporan harian ini, mengerjakannya seperti dulu, kok salah? Ayo, segera di follow up. Seperti itu. Nah, berikan psikoedukasi atau berikan informasi baru untuk orang tua bahwa mama, belajar itu harus menyenangkan. Misalnya, anak itu belajar bersama orang tua tidak harus paper and pencil. Bisa praktek, apalagi sains, gitu ya. Sains itu menurut saya dan beberapa buku saya baca, itu harus mencapai insight. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu harus sampai dapat ahanya. Gitu. Kenapa? Karena dengan insight itu kita bisa lebih memberikan bisa lebih mendapatkan kesan-kesan yang bagus sehingga akan masuk memori yang optimal. Begitu doing, dia belajar prosesnya, dia dapat hasilnya, lalu dia bisa masuk ke memori lebih optimal. Tetapi sekali lagi, kita harus lihat anak kita itu pembelajar yang seperti apa. Kalau anak yang bukan tipe kinestetik, dia bukan tipe lapangan, dia bukan tipe peneliti, akan susah juga untuk bisa masuk atau kita ajak untuk melakukan atau kita ajak untuk praktek. Nah, bicara soal sains itu adalah belajar kognitif dan belajar praktek. Maka meskipun anak-anak ini bisa baca dari ensiklopedia, anak-anak ini bisa membaca dari internet, guru tetap harus memberikan materi yang sesuai dengan kurikulum. Karena saya lihat anak-anak saat ini lebih banyak pada konten yang saya rasa kurang dalam hal ini adalah kurang sesuai dengan kurikulum. Sehingga anak-anak gampang lupa. Gampang lupa sebenarnya aku tuh di sekolah kemarin belajar apa sih? Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau mengajak anak-anak untuk belajar, usahakan juga arahkan orang tua sesuai dengan tema-tema pembelajaran. Modifikasi itu sangat boleh sekali, tetapi jangan sampai modifikasi orang tua juga menyesatkan anak-anak gitu ya. Terlalu banyak nonton YouTube juga nggak baik untuk anak-anak. Meskipun kadang orang tua udah, gimana nih aku udah nggak bisa nih mendampingi, udah biarin aja biar dia lihat YouTube. Pembelajaran dengan metode digital itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena satu, kita memberikan akses untuk anak-anak belajar melalui internet, melalui gadget, melalui gawai. Dan itu adalah bumerang juga untuk kita. Kenapa?
karena berarti dia akan lebih banyak dengan gawai. Gitu. Maka untuk mensiasati itu, kita harus bisa bungkus materi itu tidak selalu melihat gawai. Gitu. Di mana orang tua dibekali. Jadi kalau saya setuju begini, tetap anak-anak itu belajar dengan orang tua, tetapi ada satu waktu di mana orang tua belajar dengan guru. Jadi kalau ada anak-anak yang atau sekolah yang belajar menggunakan Zoom, saya sebenarnya lebih setuju kalau yang belajar dengan Zoom itu orang tuanya, sehingga orang tuanya bisa mendeliverikan itu ke anaknya tidak dengan gadget seperti itu. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa ya nanti kita nggak bisa up to date dong, kita nggak bisa kita ketinggalan dong teknologi. Enggak. Bukan soal ketinggalan atau tidak ketinggalan, tetapi bagaimana kita mendampingi anak-anak secara optimal dengan hati-hati di masa pandemi ini. Karena saya lihat orang tua sekarang sudah mulai melepaskan anak-anaknya setiap hari hanya dengan gadget, hanya dengan TV saja. Padahal di masa pandemi kita punya waktu yang banyak dengan anak-anak untuk beraktivitas fisik. Bagaimana dengan remaja, Bu? Remaja itu sudah tidak mau, gitu ya. Nah, inilah peran guru, di mana semakin banyak tugas yang basicnya adalah praktek dan latihan, maka anak-anak akan bisa melakukan sesuatu, mengisi waktunya di rumah dengan praktikum. Ya, kalau bisa, karena saya bukan seorang sainter gitu ya, kalau bisa praktikum itu hal yang gampang untuk dicari bahannya, kemudian hal-hal yang tidak terlalu menyulitkan orang tua untuk mencari gitu ya, sehingga di sini guru juga untuk menjadi guru yang kreatif. Kalau Barat dengan para sainter hebat gitu. Gestalt mengatakan tentang penyesuaian dan kesesuaian, di mana orang tua di sini harus menyesuaikan diri sebagai seorang pendamping belajar. Dan metode yang diterapkan juga harus sesuai dengan anak-anak, karena pada dasarnya belajar yang sesuai itu akan lebih efektif dan optimal. Paham itu tidak bisa berhenti sampai di situ. Jadi kalau belajar kita nggak bisa berhenti sampai paham. Tetapi bisa nggak kita mengaplikasikan itu? Kita juga harus ajak anak-anak untuk itu. Udah paham, sudah, coba kita aplikasikan. Kalau sains berarti ya kita dengan praktek. Kalau di luar sains kita bisa pakai studi kasus gitu ya, contoh-contoh kasus seperti itu. Next. Ya, mohon maaf kemudian waktu sudah hampir habis. Ini sudah slide terakhir nampaknya, Pak Wasono. Ini sudah, ya, oke. Nah, saya mau menyampaikan sedikit yaitu tentang kita. Bahwa setiap kita itu adalah pembelajar yang baik, maka kita akan bisa menjadi pendamping yang baik juga. Kita akan cepat mengatakan sulit karena kita sering gagal pada awalnya. Kita mengatakan cukup pada percobaan awal, tapi sering kita lupa untuk mengevaluasi prosesnya. Mari kita mencintai apa yang kita lakukan dan selalu bersyukur pada apapun hasilnya. Menghargai itu adalah salah satu kunci kita mampu bertahan dalam setiap proses kehidupan. Mari kita mendampingi anak-anak dengan baik, tetap positif, dan jangan lupa, next, Bu Feli. Ya, dan jangan lupa, Bapak Ibu tidak sendirian, begitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan mendampingi anak-anak, kami dari konselor psikologi detection membuka konsultasi online untuk yang masih galau, untuk yang masih ingin bertanya, karena nampaknya nanti pertanyaan akan dibatasi gitu ya. Nah, nanti alamat
atau nomor telepon ini bisa disimpan sehingga nanti kita akan bertemu lewat konsultasi online. Sekian dari saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu bersedia untuk mendengarkan dan sharing bersama dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Wasono. Ya, baik. Terima kasih Ibu, pemaparan yang luar biasa dari Ibu Dian Krisna. Ya, tadi saya amati di sini ada 3 hal penting ya, yaitu guru, kemudian orang tua dan siswa ya. Jadi mungkin atau anak kita ya, di bagaimana sih cara untuk pembelajaran di era pandemi seperti ini. Baik, langsung aja Bu Dian. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin mohon maaf dulu. Ya, saya ambil 2 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Ya. Pertanyaan pertama, saya pilih dari Ibu Masita Hendrik. Beliau bertanya, Ibu, bagaimana mengatur emosi ketika harus mendampingi anak untuk belajar di rumah? Karena biasanya secara psikologis, anak-anak akan lebih banyak negosiasi ketika belajar dengan orang tuanya daripada dengan gurunya. Walaupun sebenarnya orang tuanya adalah guru atau dosen juga, tetapi anak kadang lebih nyaman belajar dengan gurunya ketimbang orang tuanya. Nah ini Bu, bagaimana sih cara ngatur emosi ya ketika mungkin kadang anak jenuh juga di rumah terus, kadang mungkin orang tua juga ada pekerjaan lain ya. Ibu mungkin bisa diberikan diskusi atau jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana kita mengatur emosi kita sehingga kita bisa mendampingi. Tidak memungkiri bahwa beberapa atau bahkan sebagian besar dari kita merupakan orang tua pekerja sekaligus pendamping anak untuk sekolah di rumah. Mengatur emosi itu kuncinya adalah mau atau enggak sama diri kita. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi lelah, maka komunikasikan kepada anak bahwa sebentar ya Dek, Mama capek, tak istirahat sebentar. Jangan mendampingi anak dalam kondisi lelah sekali, karena sudah jelas tentu emosinya akan naik turun gitu. Tetapi take rest gitu ya, kemudian kalau sudah oke, kalau sudah mulai stabil kekuatannya, gitu kita mulai mendampingi. Nah, mendampingi pun itu kita tidak bisa langsung pada topik utama. Kalau orang makan itu kan nggak langsung pada makanan utama gitu ya, harus ada pembuka dulu, makan utama baru penutup gitu. Begitu juga dengan belajar Mama. Jadi kita ciptakan situasi yang menyenangkan sehingga diri kita juga senang. Gitu. Oh ini seperti ini, oh ya. Baru ke topik utama. Sehingga kita tidak memaksakan diri kita untuk menjadi guru. Seperti guru di sekolah, tetapi saya adalah orang tua yang mendampingi anak di rumah. Nah, mengelola emosi itu bisa kita lakukan dengan satu olahraga. Kalau kita olahraga kayak seperti yoga gitu, itu salah satu bagaimana kita mengelola emosi dengan baik. Yang kedua adalah pada kalau psikologi kognitif itu ngomongnya tentang ini. Bagaimana kita mensugesti diri kita untuk tetap menjadi positif itu. Jadi kita selalu sampaikan pada diri kita bahwa it's okay, ini nggak apa-apa, aku bisa. Sehingga emosi itu akan turun, gitu. Dan kita harus kenali anak kita. Kita harus kenali anak kita sehingga kita tidak memberikan metode yang salah yang itu akan menyulut emosi kita sendiri. Gitu. Karena kadang begini Bapak Ibu, anak tidak menyukai belajar dengan tipe auditori, tetapi kita mau cepat-cepat biar cepat selesai, tak bacakan aja, sehingga anak menjadi aku nggak mau belajar sama mama, itu tidak menyenangkan. Nah, kita jadi emosi, sehingga kita harus menyesuaikan dengan anak juga. Gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa hakikat dari belajar itu adalah perubahan, di mana perubahan ini perlu adanya penyesuaian dan kesesuaian. Gitu. Kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, maka kita akan meletup-letup emosinya.
Tetapi kalau mulai saat ini kita ayo menyesuaikan diri bahwa kita juga harus membagi waktu, ya berarti kita komit, kita mau seperti itu. Sehingga dalam rentang satu hari itu adakan komunikasi. Dek, hari ini kamu akan belajar jam berapa? Dan sifat belajar itu adalah kontinu dan konsisten. Kita tidak bisa skip dalam satu hari. Gitu. Kalau saya itu lebih senang pada pagi hari, begitu dia bangun, dia mandi, makan, let's go. Kita kerjakan apa tugasmu. Gitu. Jadi masak pun saya nggak macam-macam. Pokoknya yang pagi itu gampang aja bisa dimakan sama anak-anak, sarapan gitu ya. Lalu mereka belajar. Setelah itu baru saya kerjakan pekerjaan-pekerjaan saya yang lain. Kecuali misalkan seperti ini tadi webinar, ya bangunnya harus lebih pagi gitu ya. Dan kebetulan anak saya kalau Sabtu itu dia olahraga. Jadi dia sudah olahraga pagi, saya mandi, kemudian bisa melakukan webinar. Sehingga kuncinya adalah mau, komit, konsisten, dan continue. Ketika kita sudah mau, maka kita akan sudah bisa untuk merilis emosi-emosi negatif. Jangan lupa selalu sugesti positif. Dan kalau mau lebih lagi, karena ini kalau ngomong sugesti itu akan panjang banget Pak Wasono. Kalau mau nanti kita bisa bincang-bincang lewat konsultasi online gitu ya. Jadi mengelola emosi itu memang tidak gampang, tapi kalau kita mau pasti bisa. Ya, baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya, begitu ya untuk Bu Hendrik Masita. Baik, langsung mungkin satu pertanyaan lagi Bu Dian, dan mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu yang karena ini banyak pertanyaan, jadi mungkin keterbatasan waktu, jadi kami ambil 2 pertanyaan. Nanti sisanya mungkin ya seperti penawaran dari Bu Dian bisa untuk konsultasi online. Baik, saya bacakan pertanyaan kedua Bu Dian. Ini dari Bapak Gianto Abu Safiyah. Izin bertanya Bu, bagaimana tipsnya pada kondisi tertentu anak sudah bosan pada titik kritis, disuruh belajar atau SFH, benar-benar tidak mau belajar, sementara tuntutan dari sekolah berupa penugasan dan materi menumpuk. Matur nuwun sangat Bu, salam saking Sukabumi, Jawa Barat. Bagaimana Bu cara tipsnya biar anak pada saat titik jenuh itu? Ya, titik jenuh itu suatu ketika pasti akan datang. Dan kita harus sudah siap dengan itu. Sehingga adakan komunikasi dengan anak bahwa belajar itu tidak perlu lama. Karena kembali lagi hakikatnya belajar adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Ketika sudah bisa, berikan dia apresiasi lebih sehingga kemudian dia bisa berkegiatan yang lain. Jangan paksa anak kita untuk belajar yang panjang waktunya. Saya itu sangat tidak setuju. Kecuali di sekolah ya, karena sekolah itu kan sudah dengan aturan. Tetapi sekolah itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Sedangkan di rumah itu betul-betul, sekalipun rumahnya kayak istana, mainannya banyak, belajar di rumah itu saya yakin kurang menyenangkan untuk anak-anak. Kenapa? Karena dia belajar sendirian. Strategi saya, pada waktu anak saya sudah mulai bosan, saya bersama dengan beberapa orang tua, murid yang lain, yuk kita belajarnya bersama-sama. Jadi lewat virtual juga. Sehingga dia lihat temannya itu juga mengerjakan. Dia juga lihat bahwa orang tuanya, temannya itu juga mendampingi. Oh ternyata dia juga didampingi ya sama mamanya. Aduh, bahkan ada yang menyedihkan loh. Temannya itu nggak didampingi. Aku harus bersyukur bahwa aku didampingi oleh mamaku. Bahwa aku didampingi oleh papaku. Dan tidak harus tugas itu sekali waktu selesai. Artinya begini, kalau matematika mau kita kerjakan pagi, boleh pagi. Siang nanti kita mau mengerjakan bahasa Indonesia, boleh. Nah, apa yang terjadi pada anak, kita harus evaluasi ke belakang. Karena anak jenuh itu berarti ada penyulut jenuhnya. Apa yang membuat dia jenuh? Maka komunikasi aktif ini tadi dengan anak. Apa toh Dek yang membuat kamu jenuh? Misalkan aku tuh males mah dengan paper and pencil. Coba sekarang kamu jawab dengan video. Aku mau lihat atau mama mau lihat. Kalau kamu menjawab dengan video itu good atau enggak? Kita video. Setelah itu, wah ternyata tidak diterima Dek oleh guru. Tapi kamu sudah hebat. Yuk kita menulis pelan-pelan.
supaya tugasnya selesai. Karena kita tetap harus sampaikan pada anak-anak bahwa ini bukan liburan. Maka school from home ini baik kalau orang tua itu tetap disiplin waktu belajar. Jangan merasa bahwa yang bosan itu anak bapak dan ibu aja gitu. Anak saya itu juga bosan. Bahkan berkali-kali kalau disuruh nulis. Terus saya gini, kenapa nggak mau nulis gitu? Capek tangannya, sini mama pijitin. Kalau habis dipijitin mama pasti nggak capek lagi. Yuk nulis bentar pelan-pelan. Bahkan sampai saat ini saya masih mendampingi secara online untuk anak yang menolak sekolah karena dia sangat tidak menyukai menulis. Ternyata memang pembiasaan di rumah itu kuncinya. Jadi dia tidak biasa untuk bekerja keras gitu ya, sehingga menulis itu membuatnya lelah. Apa-apa sudah diladeni gitu ya, sehingga itu harus kita hindari. Anak-anak tetap harus belajar setiap hari, sehingga apa yang disampaikan guru itu nggak numpuk-numpuk setiap harinya gitu. Pelan-pelan tapi pasti. Pendampingan 24 jam. Tidak diselesaikan dalam 10 menit. Tetapi kita punya waktu yang panjang. Pagi, siang, sore. Yuk kita sama-sama selesaikan. Komitmen bersama dengan anak-anak. Dan anak-anak itu sudah bisa kok diajak komunikasi. Asal kita menggunakan skill komunikasi yang tepat, bahasanya sesuai, gestur sesuai, intonasinya sesuai, sehingga anak akan dengan senang menerima itu. Begitu Pak Wasono. Ya, baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari Bu Dian Krisna yang sudah memberikan jawabannya atas pertanyaan Bapak Gianto Abu Safia. Dan sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi mungkin pertanyaan kami batasi hanya 2 aja yang bisa kami sampaikan, tetapi sisanya bisa mungkin bisa menghubungi via online ya kepada Ibu. Iya betul, bisa konsultasi online dan saya sangat senang sekali karena pasti akan dapat pengalaman banyak. Oke, baik, sekali lagi kita beri apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Veronica Febriana Dian Pertiwi dari webinar pengabdian masyarakat dari Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Sekali lagi banyak terima kasih Bu Dian. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar berikutnya atau acara-acara lainnya ya bersama dengan Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya 3 pemateri berikutnya adalah pemaparan materi dari Ibu Dirgarini, ya, Dr. RR beliau tempuh di School of Chemistry, Monash University, Australia, untuk jenjang magister di tahun 2011 dan jenjang doktoral di tahun 2015 beliau selesaikan. Dan posisi beliau sekarang adalah Kepala Laboratorium Kimia Anorganik Fisik, ya, dari jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Ya, langsung aja kepada Ibu Dirgarini. Ini waktu 15 menit untuk pemaparan materinya, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan dari materi ketiga. Baik, silakan kepada Ibu Dirgarini untuk bisa menyampaikan materi. Ya, terima kasih Pak Wasono atas materinya. Nih terus terang saya ngerasa, wah ini kayaknya webinar ini bagusnya satu sesi juga untuk psikologi nggak habis-habis ya Pak ya, karena sangat bagus sekali gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya Bu Dian berkenan kita bisa buatkan satu sesi khusus untuk Bapak Ibu guru atau para orang tua yang sekarang sedang merasakan bagaimana susahnya merangkap sebagai pekerja, sebagai guru dan lain-lain. Saya izin untuk present materi saya sekarang. Oh ya, saya mau say hi dulu Pak Wasono. Ini banyak sekali teman-teman. Teman-teman saya di S1 Kimia UGM ada Mbak Danti, Mbak Ayu, dan Mas Gianto nih teman-teman saya di UGM Angkatan 2000. Ya, baik. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi. Sudah kelihatan slide saya ya Pak Wasono? Sudah Bu. Ya, oke. Jadi saya akan memberikan materi yang sedikit berbeda perspektifnya dari Mbak Dian tadi. Jadi, tapi Mbak Dian sudah menjelaskan beberapa tentang pentingnya
adanya kegiatan praktek, tidak hanya paper dan pensil. Jadi saya akan membahas tentang dari aspek sainsnya, bagaimana melaksanakan praktikum kimia aman di rumah. Oke, pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah mengapa kita perlu melaksanakan praktikum. Bahkan di kondisi yang tidak di tengah pandemi pun, beberapa sekolah itu sangat susah untuk melaksanakan praktikum sains karena mungkin keterbatasan alat dan lain-lain. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi akan lebih susah lagi untuk melaksanakan praktikum sains gitu bagi Bapak Ibu guru sains di rumah. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sih kita tetap harus melaksanakan praktikum sains? Apa sih pentingnya buat Bapak Ibu guru dan utamanya untuk siswa? Jadi saya mengutip dari sebuah sumber bahwa ternyata ada banyak sekali manfaat. Ternyata praktikum sains itu mendukung pengembangan skill dari siswa, mulai dari proses perencanaan, observasi, analisis, dan evaluasi. Selain itu, praktikum sains itu juga mendukung pengembangan kepribadian siswa, kemampuan belajar dan berpikir, dan bagaimana sains bekerja. Kemudian, praktikum sains itu mendukung adanya experiential learning. Jadi, Bapak Ibu, anak-anak mungkin bosan kalau hanya dengan pensil dan kertas, maka praktikum itu mendukung aspek ketika anak-anak itu bisa menguji teori-teori yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui mata pelajaran. Dan juga siswa dapat mengembangkan strategi bagaimana pemecahan masalah, teamwork tanggung jawab, dan juga kemampuan sebagai self-learner. Dengan adanya praktikum, maka siswa itu juga dibentuk menjadi seorang independent learning atau pelajar yang mandiri. Hal ini penting khususnya di masa pandemi ini karena siswa dituntut untuk belajar dengan level dan kecepatan mereka sendiri. Nah, ternyata praktikum sains mendukung terbentuknya siswa sebagai pelajar mandiri. Nah, kemudian yang juga menarik bahwa adalah ketika Bapak Ibu meminta siswa untuk melaksanakan praktikum sains, maka ada kepercayaan diri yang terbangun dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, praktikum sains itu mendukung belajar dengan cara yang berbeda, tidak hanya kertas, tidak hanya pulpen, tidak hanya gadget, tapi juga mendukung siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda seperti bekerja dalam tim, bekerja untuk mengamati material dan objek, juga menggunakan seluruh panca inderanya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan praktikum sains juga mendorong adanya dialog informal antara guru dan teman. Ini baik yang dilaksanakan di sekolah maupun dilaksanakan di rumah ketika kondisi sekarang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita melaksanakan praktikum kimia yang aman di rumah. Ada beberapa tantangan untuk melaksanakan praktikum kimia aman. Yang pertama adalah rumah kita itu memang tidak dibangun sebagai laboratorium. Jadi rumah kita ya tempat tinggal. Sehingga apakah ada ventilasi yang baik, apakah ada alat emergensi, pelindung diri, apakah ada alat-alat dan bahan-bahan kimia. Dan yang terpenting adalah rumah kita ya tempat tinggal. Ada adik-adik kecil di rumah, mungkin ada kakek nenek kita yang harus dijaga keselamatan dan kesehatannya ketika kita melaksanakan praktikum di rumah. Yang kedua adalah materi kimia atau materi sains pada umumnya itu bukan mata pelajaran yang sifatnya bisa dipelajari secara otodidak. Berbeda misalkan belajar musik bisa secara otodidak, tetapi kimia, biologi atau mata pelajaran yang lain itu bukan mata pelajaran yang sifatnya otodidak. Artinya tidak semua percobaan sains itu dapat dilakukan di rumah. Kita tidak bisa memindahkan mata praktikum yang dilaksanakan di sekolah penuh-penuh bulat-bulat dan dilaksanakan di rumah. Dan satu lagi harus ada yang mendampingi. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurikulum mata pelajaran kita itu memang tidak didesain untuk percobaan kimia praktis di luar sekolah.
baik di sekolah, di SMA, atau di universitas, kita memang tidak didesain untuk melaksanakan percobaan kimia sederhana di luar sekolah. Jadi praktikum di laboratorium. Lanjut. Nah, ini juga yang menarik yang saya sambung dari materi Mbak Dipe tadi, bahwa penting sekali adanya keterlibatan orang tua dalam proses ini gitu. Apakah orang tua mau mendampingi anaknya dalam belajar? Bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Apakah Bapak Ibu bisa melepas anak-anak untuk bekerja sendiri atau melaksanakan praktikum sendiri gitu? Atau apakah orang tua memahami tujuan pembelajaran yang diberikan oleh guru? Jadi hal-hal inilah yang membuat praktikum sains di rumah menjadi menantang. Tetapi menantang itu bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Harus ada pertimbangan keamanan yang harus kita perhatikan supaya pelaksanaan praktikum kimia itu bisa kita dilaksanakan di rumah. Ada 5 hal yang patut kita kita patut cermati sebelum kita melaksanakan si bahayanya. Bagaimana bahan yang digunakan, bagaimana proses yang dikerjakan. Kita harus lihat. Kita tidak bisa secara idealis memindahkan praktikum di sekolah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, kita kerjakan di rumah. Yang kedua adalah misalkan ruangan di rumah. Apa kita bisa melaksanakan di kamar, di ruang makan, di ruang tamu? Kita harus perhatikan betul bagaimana ventilasinya, karena ini adalah aspek keamanan yang harus kita cermati. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan praktikum sains di rumah, apakah masih perlu kita menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, jas laboratorium? Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana jika terjadi situasi darurat. Misalkan kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menimbulkan percikan api, atau ketika kita melaksanakan praktikum kimia ada gas yang dihasilkan dari proses itu. Apakah kita bisa memitigasi atau mencegah apabila situasinya berubah menjadi kondisi darurat. Dan yang terpenting adalah bagaimana dengan limbahnya, akan dibuang kemana. Jadi ketika kita melaksanakan praktikum di rumah, sangat-sangat disarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang sangat dekat dengan kita. Bahan-bahan rumah tangga yang penanganannya ya seperti sampah di rumah sehari-hari. Jadi potensinya bisa kita reduksi. Selanjutnya ini adalah contoh bagaimana kita melaksanakan pertimbangan keamanan. Misalkan Bapak, Ibu, guru, atau anak-anak menyulap dapurnya menjadi laboratorium. Maka kita harus lihat, di dapur Bapak, Ibu di rumah sering masak atau goreng-goreng yang memang bau gitu. Misalnya goreng ikan asin atau goreng sambal yang memang sudah bau. Jadi masalah ventilasi mungkin nggak terlalu masalah. Tetapi di dapur kita harus perhatikan, di situ ada kompor, ada pisau, dan lain-lain yang harus kita perhatikan. Untuk pembuangan limbah, saluran pembuangannya biasanya sudah ada karena di dapur, tetapi harus kita cermati kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia, kalau kita buang ke wastafel bagaimana? Apakah bisa menimbulkan korosi atau reaksi pada pipa? Atau kita misalkan memutuskan, saya ingin menjadikan luar rumah saya sebagai laboratorium, misalnya teras. Ternyata kalau di luar itu ventilasinya tersedia karena kita bisa bebas keluar masuk, pertukaran udara juga tidak masalah, bahan-bahan kimia juga nggak masalah. Dan kalau misalnya kita menghasilkan gas-gas berbahaya dalam tanda kutip pada reaksi kimia ini bisa langsung terbawa udara dan cepat hilang. Dan begitu juga ketika kita melaksanakan praktikum, kita harus lihat satu-satu apakah resiko yang mungkin ditimbulkan dari praktikum tersebut. Nah, saya berikan contoh praktikum-praktikum kimia di rumah, dan ini adalah praktikum yang sangat-sangat sederhana karena idenya adalah bukan seberapa kompleksnya praktikum, seberapa banyak bahan kimia yang digunakan, tetapi apakah siswa dapat memahami konsep dan materi yang ingin kita sampaikan. Jadi tujuan utamanya adalah apakah materi kita tersampaikan atau tidak.
Contoh yang sederhana yang mungkin juga Bapak Ibu sudah lakukan adalah ketika kita mengenalkan konsep asam basa. Nah, kalau di laboratorium kita misalnya menggunakan kertas pH. Nah, di rumah, wah kita nggak punya kertas pH. Nah, gunakanlah indikator-indikator yang sifatnya alami dan ada di rumah. Misalnya kunyit ada di dapur, kembang sepatu, kol ungu, kulit manggis, dan kita bisa gunakan indikator ini untuk bahan-bahan yang bersifat asam dan basa yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita, misalnya cuka, air jeruk, air sabun, air kapur, dan air garam, dan lain-lain. Jadi siswa juga dalam tanda kutip bereksplorasi menggunakan bahan-bahan ilmiah ini dan kemudian mengenal konsep, oh ini ternyata asam dan basa berdasarkan perbedaan warna yang ditimbulkan ketika kita menggunakan indikator alami. Yang kedua, yang sudah pernah saya coba juga dengan mahasiswa saya di kampus adalah bentuk praktikumnya seperti bermain games. Jadi mereka konsep yang diinginkan untuk diajari adalah tentang pengenalan hukum termodinamika. Saya memberikan siswa saya balon, gelas, korek api, dan lilin, dan saya menantang mereka bagaimana caranya bisa mengangkat gelas hanya dengan menggunakan bahan-bahan ini, dan mereka diminta untuk berpikir, oh bagaimana ya caranya untuk membuat balon gelas ini terangkat. Nah, kemudian ketika mereka sudah berhasil menyelesaikan tugas dari saya, mereka punya excitement yang tinggi dan kemudian ketika menuliskan report atau laporan praktikum menjadi lebih semangat. Jadi apa sih yang terjadi di balik itu? Ada alasan ilmiah apa yang terjadi di balik peristiwa itu? Kemudian yang berikutnya adalah yang sudah sering dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Jadi sadar atau tidak sadar, ibu-ibu di rumah itu sudah melaksanakan praktikum kimia. Jadi saya teringat dosen saya dan mungkin teman-teman saya di S1 Kimia UGM masih ingat ada satu dosen saya yang bernama Pak Utoro. Beliau mengatakan life is chemistry. Jadi there is no life without chemistry. Jadi kimia itu sangat dekat. Jadi misalkan ibu-ibu di rumah yang mengempukan daging dengan menggunakan daun kates atau nanas sebetulnya sudah melaksanakan praktikum kimia gitu. Padahal mungkin mereka tidak tahu bahwa ternyata ada reaksi kimia yang terjadi di situ. Nah, dengan menggunakan praktikum ini kita bisa mengenalkan konsep tentang enzim atau biokatalis. Karena apa? Pada kedua bahan ini terdapat enzim papain dan enzim bromelain yang berfungsi untuk memutuskan ikatan peptida. Nah, siswa kemudian bisa menuliskan ada reaksi apa di situ, tetapi dalam waktu yang sama mereka bisa bereksplorasi dengan bahan-bahan yang sederhana dan orang tua bisa terlibat dalam melaksanakan praktikum ini. Berikutnya adalah yang sekarang mungkin agak sering digunakan, yaitu praktikum virtual dengan HP. Bapak Ibu kalau buka Play Store dan ketika Bapak Ibu ketik chemistry atau kimia akan banyak sekali aplikasi yang muncul. Jadi saya udah coba satu-satu baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Saya tampilkan satu yang saya sudah install di HP saya dan uniknya ini tidak hanya untuk kimia tapi bisa juga untuk matematika dan bidang-bidang yang lain. Nah, menariknya di sini Bapak Ibu bisa melaksanakan praktikum secara virtual. Jadi contohnya di sini ada praktikum asam basa atau menggunakan atau menyamakan atau menyetarakan reaksi kimia. Nah, saya tampilkan di sini karena aplikasi ini dikembangkan oleh satu universitas yang saya pikir sudah cukup baik pengembangannya gitu. Jadi Bapak Ibu ketika meminta siswa misalnya menggunakan satu aplikasi harus dilihat dulu ini bagus atau enggak ya untuk siswa. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan menggunakan laptop atau PC. Jadi tidak berupa aplikasi, tapi kita surfing, berselancar di dunia maya. Saya berikan contoh-contohnya dan materi ini akan saya share ke Bapak Ibu. Ada satu contoh di mana kita bisa melaksanakan titrasi secara virtual gitu. Jadi biasanya kan kita akan melaksanakan titrasi di laboratorium. Jadi kita bisa melaksanakan titrasi secara virtual. Dikembangkan website ini dikembangkan oleh Royal Society of Chemistry dan saya sudah mencoba dan asik sekali karena Bapak Ibu secara virtual dan siswanya bisa mencoba untuk membuat larutan, melakukan titrasi, menimbang, semua secara digital. Atau ada juga yang dikembangkan
oleh American Association of Chemistry Teacher, di mana banyak sekali yang bisa dilakukan secara virtual. Contohnya ini adalah materinya tentang konsentrasi. Siswa dapat menghitung ya, saya harus nimbang berapa gitu ya. Jadi secara virtual ada. Kemudian ada juga camp kolektif, virtual lab yang juga dikembangkan. Jadi saya berikan contohnya di sini. Ada satu video saya sudah coba sebelumnya. Jadi Bapak Ibu di website ini bisa memilih virtual lab dan banyak sekali materi-materi yang Bapak Ibu pilih. Misalnya ada asam basa, ada stoikiometri, ada equilibrium, dan di sini Bapak Ibu bisa memilih kira-kira praktikum mana yang Bapak Ibu akan jalankan dan minta siswa untuk mengamati gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi saya tunjukkan di sini contohnya. Jadi kita bisa memilih misalkan alat-alat gelas. Kemudian kita bisa memilih juga larutan-larutan apa yang kita pakai ketika kita akan melaksanakan praktikum virtual tersebut. Dan bisa dan cukup jelas di sini. Saya pikir bisa dicoba oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada tentang oksidasi reduksi dan juga ada standarisasi, titrasi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di website yang lain. Di sini cukup menarik sekali karena kita bisa bermain-main secara virtual, begitu ya. Saya skip saja karena nanti videonya cukup panjang. Nah, kemudian ada juga di sini CK12 Exploration Series. Ini juga menampilkan simulasi kimia dan simulasi fisika. Jadi tidak hanya simulasi kimia, tetapi juga simulasi fisika. Jadi di sini konsepnya saya screenshot saja. Contohnya adalah ketika kita mengajarkan tentang fase, ada fase gas, ada fase cair, ada fase padat, bagaimana perubahan fase dari satu fase ke fase yang lain itu ditampilkan dengan sangat baik oleh website ini. Jadi siswa bisa mengamati dan melaksanakan praktikum secara virtual. Nah, saya berikan alamat websitenya dan di sini banyak sekali alamat-alamat website yang Bapak Ibu bisa cek satu persatu. Silakan dipilih berdasarkan preferensi dan bisa diperkenalkan kepada siswa. Oke, kemudian satu hal, ada beberapa hal yang penting untuk diingat. Jadi seperti kata Budian tadi, kita tidak bisa melepaskan siswa kita hanya dengan gadget gitu. Jadi yang harus kita ingat adalah praktikum virtual itu tidak dapat menggantikan fungsi praktikum secara fisik. Maksudnya aktivitas fisik secara total. Karena praktikum virtual itu tidak bisa menggantikan peran dari praktikum fisik untuk memberikan kemampuan dasar siswa dalam menguasai penggunaan alat-alat gelas, instrumen, dan lain-lain. Kemudian praktikum virtual juga tidak mengutamakan konsep safety dan penggunaan APD. Artinya ya kita pakai gadget, tidak peduli kita beroperasi atau menggunakan asam-asam pekat, kita tinggal pakai gadget itu tidak perlu kita perhatikan konsep-konsep itu ketika menggunakan praktikum virtual. Tetapi terlepas dari poin 1 dan 3, poin yang penting juga adalah praktikum virtual itu tetap membantu siswa dan guru dalam memahami materi kimia. Jadi bukan berarti praktikum virtual jelek nggak usah dipakai. Jadi ada kombinasi antara praktikum secara fisik, contoh-contoh yang saya tadi berikan, dan praktikum virtual dengan menggunakan gadget atau PC. Kemudian bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memulai praktikum kimia di rumah? Ini adalah slide saya yang terakhir. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru memberikan tugas dan arahan yang jelas kepada siswa. Artinya kalau mereka diminta untuk menggunakan aplikasi, jangan minta gunakan aja aplikasi, tapi Bapak Ibu berikan contoh-contoh soal. Misalkan, kalau misalkan materi ini bagaimana gitu. Jadi tidak hanya misalkan diminta, kamu tinggal install aplikasi dan gunakan. Harus ada tugas dan arahan yang jelas. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu meminta siswa melaksanakan praktikum kimia di rumah, mintalah siswa untuk melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan praktikum, dan jangan lupa Bapak Ibu harus mengecek apakah penilaian risiko yang dilakukan oleh siswa itu sudah benar atau belum.
Dan yang ketiga adalah walaupun Bapak Ibu tidak bisa lihat bagaimana siswa melaksanakan praktikum, tetap harus ada laporan hasil observasi supaya tetap proses pembelajarannya tidak menjadi hilang. Dan yang paling penting adalah yang juga saya pelajari ketika saya mengikuti banyak webinar, umpan balik adalah yang terpenting. Jadi siswa tidak merasa ditinggalkan ketika mereka misalkan sudah membuat satu karya, tetapi Bapak Ibu tidak memberikan umpan balik gitu. Jadi umpan balik ini merupakan salah satu komponen yang penting ketika siswa sudah melaksanakan praktikum. Baik Bapak Ibu, terima kasih dan selamat bereksperimen dan semoga materi yang saya sampaikan ini berguna untuk Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wasono, begitu slide dari saya. Ya, terima kasih kepada Bu Ririni yang sudah menyampaikan materi yang lebih khusus pada bagaimana sih cara berpraktikum ya untuk di bidang kimianya, karena memang beliau dari bidang kimia. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ke pemateri yang ketiga ya. Nanti setelah pemateri ketiga baru saya buka diskusi atau tanya jawabnya termasuk ke pemateri yang keempat. Baik, pemateri yang ketiga nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Dr. Dian Nugroho. Riwayat beliau atau riwayat pendidikan beliau, dia tempuh S1 di program studi biologi ya di Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta. Kemudian S2 beliau tempuh di biologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kemudian S3 beliau tempuh atau di doktoralnya di Perth University di Western Australia. Baik, langsung aja kepada Bapak Rudiatu, dan mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bu Ririni dan Pak Rudiatu, ya silakan menggunakan fitur chat, dan nanti di akhir dari presentasi Pak Rudi nanti akan kita lakukan. Baik, langsung aja Pak Rudi, waktu sama ya 15 menit saya berikan kepada Pak Rudi untuk memberikan pemaparan materinya. Baik, terima kasih sekali Pak Wasono, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di dalam webinar ini. Mohon izin untuk menyampaikan sharing bersama, nanti kita ajukan didik, sehingga nanti kita harusnya punya satu visi untuk bagaimana dalam kondisi pandemi ini kualitas pembelajaran kita tetap juga makin baik. Izinkan saya untuk menyampaikan di bidang biologi. Next slide, Ibu. Ya, untuk lebih bagusnya nanti ini dalam slide saya akan dibagi menjadi 3 tema, yaitu tentang tantangan yang ada di masa pandemi ini, terutama di bidang biologi, ya, dan juga saya akan sedikit menyinggung mengenai kreativitas, keterbaruan, dan juga safety, walaupun tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Ririni, dan nanti juga akan saya selip-selipkan mengenai contoh-contoh serta referensi yang bisa kita gunakan mengenai belajar sains dari rumah di bidang biologi. Next. Ya. Baik, sebelum masuk ke dalam bidang biologi, tentu saja Bapak Ibu pendidik, kita semua tahu bahwa ada surat edaran dari Mendikbud. Saya menyoroti nomor 2, ini ada beberapa poin yang memang harus kita sangat perhatikan, bahwa dalam kondisi pandemi ini, belajar dari rumah memang dilakukan dalam jaringan atau daring, dan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian faktor yang penting lagi di poin B dan C itu adalah diutamakan adalah pendidikan yang berkecakapan hidup untuk mengenal pandemi. Jadi anak-anak didik kita juga sekarang ini seperti disampaikan di depan tadi, harus sangat dikenalkan pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan juga kesenjangan akses maupun fasilitas belajar di rumah ini. Next, Ibu. Nah, tentu saja tantangan akan selalu ada, bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan atau daring ini jarak jauh, kita semuanya sudah dalam 2 bulan ini
sudah menemui banyak sekali tantangan, yaitu mulai dari ketersediaan akses internet, ada keluhan tidak adanya paket data, dan bahkan juga ada beberapa siswa atau anak didik kita yang mempunyai keterbatasan dalam hal perangkat. Jadi ada yang perangkat smartphone-nya atau teleponnya tidak mendukung, dan bahkan juga tidak ada akses untuk laptop. Itu kita sadari bahwa hal-hal semacam itu banyak terjadi. Demikian pula di bidang biologi, seperti tadi disampaikan di depan, bahwa memang praktikum di rumah itu tidak bisa menggantikan praktikum yang ada di kampus maupun di sekolah, karena beberapa alat biologi itu juga tidak tersedia. Sebagai contoh, mikroskop, labu ukur, dan berbagai perangkat yang lainnya itu tidak tersedia di rumah. Next. Nah, kita juga harus menyadari bahwa di tempat-tempat tertentu itu bahkan tidak ada koneksi internet. Nah, saya mempelajari dari berbagai situs dan beberapa pengalaman mengikuti webinar, hal yang bisa dilakukan hanyalah tetap menjaga agar anak-anak yang tidak mempunyai akses internet itu tetap melakukan kegiatan membaca. Dan ada lagi yang melakukan semacam tutorial sebaya. Jadi ada anak-anak yang memang kelihatan lebih pandai, itu dicoba untuk memberikan ilmunya supaya bisa mengajari rekan-rekannya. Dan selanjutnya adalah tetap memberikan latihan-latihan kepada anak didik agar waktunya tidak menjadi kosong. Next, selanjutnya. Nah, satu tantangan lagi yang ada. Kita lihat pada bar yang ada di sebelah kiri atas. Kita melihat bahwa channel-channel pembelajaran yang ada, ya, atau konten-konten yang kita temui di YouTube. Taruhlah Atta Halilintar, Ria Ricis, Utap dan lainnya, itu menempati peringkat yang tinggi dengan follower, dengan likes, dengan view yang sangat banyak sekali. Nah, ini sayangnya konten-konten pembelajaran yang sifatnya edukatif itu tidak banyak dijumpai atau tidak banyak pengikutnya yang melihat sebanyak seperti konten-konten yang saya sebutkan tadi. Ini seharusnya menjadi tantangan kita bersama sebagai edukator untuk bertindak sebagai konten kreator yang membangun sumber-sumber edukasi, inovasi, dan mengkreasikan bagi siswa anak didik kita. Sehingga akan banyak konten-konten kreasi dari anak bangsa. Ini merupakan tantangan kita bersama. Saya sendiri juga merasa tertantang, dan ada rasa syukur dengan kondisi pandemi ini menjadikan saya pribadi juga ingin bertindak sebagai konten kreator. Nah, ini sedang kami bangun, saya dengan beberapa teman sedang membangun channel YouTube dan beberapa konten aplikasi yang nantinya bisa dirilis dan digunakan sebagai pembelajaran di rumah, terutama di bidang biologi. Dan satu lagi, bahwa dengan kondisi digital learning semacam ini, itu membuat kita, edukator, itu seperti bekerja 24/7. Seolah-olah kita bekerja 24 jam, tapi itu adalah resiko kita bersama. Baik, next, Ibu. Nah, mengenai kreativitas dan keterbaruan, walaupun kita bisa menjumpai banyak konten-konten yang selama ini kita jadikan acuan, baik dari YouTube, bahkan dari Instagram, di Yahoo, untuk membuat suatu keterbahannya disuguhi untuk meniru apa yang sudah ada. Tetapi kita bisa memodifikasi, sehingga dengan cara memodifikasi konten-konten yang sudah ada, itu anak didik kita bisa diarahkan untuk membuat suatu inovasi, dan kreativitasnya bisa sangat berkembang dengan baik. Ini adalah rumus yang lama, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Anak-anak sekarang saya melihat sangat luar biasa. Bahkan dengan mengamati, kadang mereka juga bisa sudah menciptakan kreasi-kreasi yang baru. Ini sangat luar biasa. Nah, kita sebagai edukator tentunya tidak boleh kalah dengan itu. Kita harusnya juga harus selangkah lebih maju daripada anak didik kita. Baik, lanjut.
Ini adalah beberapa contoh pembelajaran bidang biologi yang nanti akan saya coba tampilkan satu-satu, mulai dari hal yang paling simpel, ya. Kemudian ada simulasi mikroskop, bagaimana mempelajari virus SARS-CoV-2 ini, ekstraksi DNA, dan beberapa lainnya nanti akan kita coba gali satu persatu dan semoga bisa kita gunakan bersama pembelajaran untuk bidang biologi. Next, Bu Eli. Next lagi. Ya. Oke. Belajar biologi di rumah sebenarnya sangat mudah, ya, murah dan bahkan tersedia. Ya. Sebagai contoh, belajar biologi mengenai tubuh sendiri. Nah, ini konteksnya adalah dalam bidang anatomi dan fisiologi. Kita berikan anak-anak studi kasus. Misalnya setelah sarapan pagi diberi tugas bagaimana proses pencernaan makanan. Kemudian setelah olahraga bisa diberikan tugas juga bagaimana respirasi tubuh, bagaimana peredaran darah. Bisa dengan cara sederhana, diraba denyut nadinya, palpasi, kemudian dihitung denyut nadinya. Bedakan antara sebelum olahraga dengan sesudah olahraga. Itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan sangat mudah, bahannya tersedia, ada pada diri kita. Bisa pergi ke dapur, kalau melihat ikan, pelajari anatominya, digambar, bahkan kalau sudah dimakan, tulangnya bisa digambar lagi, bisa diamati kerangka ikannya. Setelah makan ayam, juga bisa digambar morfologi kepala ayamnya. Itu dulu pernah saya lakukan sewaktu S1. Ketika mau ujian, saya beli ikan di warung, tidak saya makan dulu, saya amati dulu sebelum ujian. Nah, itu kita bisa terapkan dengan sangat mudah. Juga masalah proses respirasi serta fotosintesis. Perkecambahan bisa kita amati. Faktor cahaya dengan ditutup dalam botol bisa kita amati. Dan yang paling penting Bapak Ibu, jangan lupa dalam setiap pembahasan, feedback dari siswa atau anak didik kita, itu perlu kita sampaikan metode 5W+1. Jadi apa yang sedang dilakukan, bagaimana bisa terjadi, di mana pengamatannya, dan pembahasannya bagaimana. Ya, itu bisa kita masukkan. Jadi dengan metode-metode seperti ini tetap dilatih untuk kritis terhadap apa yang kita amati. Next. Kemudian contoh lain, next Ibu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bu Dirgarini, di bidang biologi pun juga sudah banyak aplikasi-aplikasi mobile sebelumnya, ya, aplikasi-aplikasi mobile baik di Play Store maupun App Store maupun yang berbasis PC, Windows maupun Mac itu banyak. Namun sekali lagi ini bukan produk kita. Nah, ada baiknya sebenarnya kita juga membuat. Nah, bagaimana kita bisa membuat? Tentunya kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang di bidang IT. Ini sangat bagus sekali. Saya rasa mungkin di yang datang hari ini ada yang datang dari bidang IT, mungkin kita bisa bekerja sama membuat konten-konten mobile yang bisa nanti kita gunakan untuk pembelajaran di bidang biologi. Next. Nah, kemudian untuk pembelajaran mikroskop, memang kita tidak bisa membawa mikroskop di rumah dan jarang sekali yang mempunyai mikroskop di rumah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu bahwa Olympus itu menyediakan simulasi mikroskop. Di sini sudah saya sediakan linknya. Bapak Ibu nanti bisa menuju ke link tersebut. Di link tersebut disediakan simulasi secara virtual mengenal anatomi mikroskop dan berbagai macam mikroskop dan berbagai hal-hal yang semuanya terkait dengan mikroskop. Sebagai contoh, next. Ya, di bagian ini simulasi ini Bapak Ibu bisa mencoba, ya. Contoh, next. Nah, di bagian ini sudah saya screenshotkan contohnya, misalnya membedah tentang mikroskop. Jadi anak didik maupun kita juga bisa mencoba-coba merangkai mikroskop sendiri dan mengenal bagian-bagian dari mikroskop.
Di samping itu juga bisa mensimulasikan bagaimana magnifikasi dari mikroskop itu bisa berfungsi. Juga mengenai numerical aperture. Dan masih banyak lagi simulasi-simulasi secara virtual mengenai mikroskop. Silahkan nanti Bapak Ibu menuju ke link yang sudah saya berikan. Next. Nah, mempelajari virus, contoh berikutnya. Ini bisa kita dapat di internet dengan banyak sekali. Tetapi di sini pembelajaran yang paling penting, ini yang pernah dicoba, dan kebetulan saya sendiri juga bertindak sebagai orang tua, mendampingi anak yang disuruh membuat tentang virus. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa menuju link YouTube yang diberikan. Itu adalah kreasi anak saya dengan saya waktu mensimulasikan mempelajari virus. Ternyata dengan membuat pemodelan yang sederhana, anak saya yang masih kelas SD sudah lumayan agak paham mengenai virus ini beserta dengan bagaimana dia kalau masuk ke dalam tubuh, bagian-bagian virusnya. Ternyata dengan mendampingi membuat virus sederhana, pemodelan seperti ini bisa membuat model belajar itu menyenangkan. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menuju link yang saya berikan. Next. Nah, ekstraksi DNA sebelumnya, ya, ini adalah animasi infeksi virus corona yang juga saya buat sendiri, yang nantinya juga akan saya jadikan sebagai konten pembelajaran. Cukup sederhana Bapak Ibu, sebenarnya hanya dibutuhkan, ini saya buat dengan PowerPoint sederhana, PowerPoint, dan hanya menggunakan imaging software yaitu Photoshop, itu sudah bisa jadi. Artinya tidak memerlukan skill-skill yang tinggi, sementara kita bisa membuat konten pembelajaran yang cukup menarik. Next. Ya, mengenai ekstraksi DNA, ini contoh lain. Tentu saja kita bisa mendapatkan cara ekstraksi DNA itu dari internet. Banyak sekali. Namun kita sebagai pendidik, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa anak didik kita jangan hanya disuruh untuk meniru membuat, tapi kita coba merangsang adanya keterbaruan. Misalnya dibandingkan antara sampel yang dari hewan, sampel yang dari tumbuhan, dari kentang misalnya, dari apel, atau dari kulit hewan, itu bisa kita coba dan nanti dibandingkan. Nah, ini nanti akan merangsang siswa agar bisa mengenal ekstraksi DNA, tapi tidak sama dengan yang sudah ada di internet. Kita variasi. Nah, ini yang disebut sebagai kreativitas dan memodifikasi tadi. Siapa tahu bisa menemukan inovasi-inovasi yang lain. Next. Lanjut, Ibu. Nah, apa yang saya sampaikan di slide ini adalah mengenai bioinformatika. Saya kira menurut pandangan saya, anak-anak sekarang sudah mulai sejak dini dikenalkan apa yang dinamakan bioinformatika. Karena kita tahu bahwa bidang biologi itu sekarang juga sudah mulai masuk ke dalam bidang-bidang lain, terintegrasi dengan bidang lain. Kita juga mengenal virus RNA dari coronavirus ini, ya. Maka kita harus mengenalkan sejak dini mengenai bioinformatika dari virus ini maupun mikrobia maupun organisme-organisme yang lain. Yang saya sarankan ada 2 rujukan lumayan bagus ini Bapak Ibu, yaitu GISAID dan NCBI, dan sementara masih banyak lagi. Di GISAID ini Bapak Ibu bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana virus ini ada di mana saja, sekarang sudah ada di negara mana saja, bagaimana mutasinya bisa terjadi, dan bagaimana transmisinya. Kita lihat pada slide berikutnya. Ya. Di slide berikutnya ini kita bisa memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa virus corona yang dulu berasal dari Wuhan ini menyebar ke seluruh dunia. Kita bisa melihat transmisinya. Bisa di-play, ya, bisa langsung ditempatkan supaya kita bisa melihat penyebaran virus corona dari satu titik dulu di Wuhan hingga menyebar ke seluruh
dunia. Ide-ide untuk memberikan wawasan kepada anak didik kita mengenai virus corona ini, baik juga bioinformatikanya. Next, Bu Feli. Nah, di link yang lain tentang bioinformatika, bagi anak-anak yang suka dengan matematika bisa juga diajarkan mengenai scoring metrik. Ini cukup menyenangkan. Anak-anak belajar dengan kotak-kotak, membuat garis-garis. Nah, ini dalam hal untuk mengetahui kesamaan antara organisme satu dengan organisme yang lain. Tutorialnya ada, juga saya berikan, dan ini cukup menarik, bisa diberikan kepada anak didik kita dalam rangka untuk memperkenalkan ranah bioinformatika, terutama di bidang biologi. Next, Ibu. Ya, di samping dengan bahan-bahan tadi, kemudian di depan tadi juga sudah menyebutkan bahwa masing-masing anak punya karakter tersendiri-sendiri dalam belajar. Tentunya ada yang suka belajar menggunakan video dengan model tulisan, sementara kita juga bisa memberikan tugas melalui poster-poster. Ini adalah beberapa rancangan poster yang dibuat oleh anak-anak. Kalaupun anak-anak tidak mempunyai gadget ya yang mumpuni untuk membuat poster, coretan tangan pun itu bisa mengedukasi. Ya, paling sebelah kanan itu adalah coretan anak SD umur 3 tahun edukasi mengenai menggunakan masker. Sementara yang paling kiri itu adalah poster edukasi dari mahasiswa. Jadi kita bisa membandingkan, namun tujuan dari pembelajaran biologi akan tetap tersampaikan. Next. Yang berikutnya adalah film maupun video edukasi. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang zaman milenial itu lebih suka melihat Instagram, lebih suka melihat TikTok. Nah, bagaimana itu bisa kita arahkan juga belajar biologi, belajar mengenai praktek biologi dengan membuat video-video semacam yang ada di dalam slide ini. Misalnya mengenal tentang probiotik atau mengenal virus SARS-CoV sendiri. Mereka juga bisa ditantang untuk membuat konten pembelajaran seperti ini. Ini yang sebelah kanan sendiri adalah video yang hasil dari anak didik saya sendiri dalam membuat video tugas tentang virus SARS-CoV. Ini bisa kita lakukan juga. Next, Ibu. Nah, kalau untuk praktek lapangan, tentu saja juga sangat mudah. Praktek lapangan dapat dilakukan di lingkungan sekitar dengan tema biodiversitas, ekologi, populasi, ekosistem bisa dilakukan di lingkungan sekitar dengan pengamatan bunga, mengenal ekosistem, misalnya komunitas serangga yang ada di lingkungan rumah, itu bisa kita lakukan. Tinggal kita mengkreasikan tugas yang akan diberikan kepada anak dalam tema biodiversitas, ekologi, populasi, ekosistem, dan lain sebagainya. Bahannya akan tersedia sangat banyak. Biologi sebenarnya sangat mudah sekali. Lanjut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, walaupun praktek di rumah, tapi tetap juga faktor safety harus diperhatikan. Praktek biologi di rumah pun juga akan tetap mengandung resiko. Jadi sedapat mungkin faktor safety seperti yang sudah disampaikan Bu Dirgarini tadi tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini kita juga bisa sekarang memperkenalkan kepada anak didik kita mengenai biosafety level. Ya, kita tahu bahwa biosafety level ada 4 tingkatan. Nah, ini sedang banyak ramai dibicarakan di bidang pendidikan maupun di lab-lab yang sedang dibangun dalam rangka COVID ini. Sekarang biosafety level ini sedang banyak disinggung. Ini bisa kita jadikan bahan juga pembelajaran biologi untuk anak didik kita. Next. Sebagai rangkuman Bapak Ibu, ini banyak sekali referensi-referensi yang saya sampaikan di slide ini. Bapak Ibu dan kita bisa menggunakan referensi ini untuk mengkreasikan tugas untuk anak-anak dalam rangka praktikum biologi di rumah. Kita tahu bahwa ada ruang guru
TVRI juga memberikan ide-ide dari Google, YouTube, Instagram. Silakan Bapak Ibu bisa meluncur ke berikan link seperti ini. Next. Oke, silakan nanti Bapak Ibu bisa menuju ini dan sangat menarik. Saya sudah mempelajari di dalamnya dan ini sudah saya pilah-pilah kira-kira yang mana yang mudah untuk dipelajari. Oke, next. Saya kira Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan dan ini adalah pesan sponsor dari saya sendiri bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi new normal ya, walaupun nanti akan mulai direlaksasi mengenai pembatasan berskala besar ini, namun new normal ini tetap harus kita jalankan baik walaupun nanti masih di rumah maupun juga sudah kembali ke kampus atau ke sekolah, new normal harus tetap dijalankan. Next. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas atensinya. Jika ada diskusi dan saran serta masukan, silakan bisa disampaikan. Terima kasih Pak Wasono, waktu saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi yang sudah memberikan pemaparan materinya ya terkait tentang pembelajaran lebih khusus kepada bidang biologi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditunjukkan kepada Bu Dirgarini atau Pak Rudi atau bisa ke keduanya. Langsung aja, yang pertama dari Bapak atau Ibu ya, Watimena. Pertanyaannya, bagaimana kita melaksanakan penilaian bagi praktikum sains yang dilaksanakan siswa di rumah? Nah, ini bisa juga Pak Rudi atau Bu Dirgarini yang bisa menjawab, silakan. Bagaimana caranya kita melaksanakan penilaian bagi praktikum sains yang dilaksanakan siswa itu di rumah? Ya, silakan mungkin Pak Rudi atau Pak Bu Dirgarini. Nanti Pak Rudi bisa menambahkan ya Pak ya, bisa untuk kita karena cukup relate. Memang komponen yang agak sulit untuk maksudnya begini, dalam kondisi pandemi ini ada beberapa hal yang kita harus sesuaikan gitu. Jadi kita tidak bisa menerapkan semuanya bulat-bulat gitu. Kalau kita melakukan kegiatan di sekolah, artinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi misalkan di tempat saya saja gitu ya, kalau praktikum kita ada nilainya gitu, bagaimana kita menilai siswa dari mereka mengerjakan, skill mereka kita nilai, kemudian cara menulis laporan dan lain-lain. Nah, kelemahannya adalah ketika siswa melaksanakan praktikum di rumah adalah kita sebagai guru atau sebagai pendidik tidak bisa melihat secara langsung apa yang mereka kerjakan gitu. Bahkan ini kita jujur saja, misalkan bukan siswanya yang mengerjakan, melainkan orang tuanya yang mengerjakan. Itu banyak sekali, tidak hanya di praktikum tetapi juga untuk tugas-tugas yang kita berikan gitu sebagai guru. Nah, akhirnya memang sebagai guru atau sebagai pendidik kita memang agak sulit menilai bahwa memang yang mereka kerjakan itu adalah hasil pemikiran mereka sendiri atau memang betul-betul mereka kerjakan sendiri. Kita tetap harus punya standar, menurut saya dari yang tadi mungkin bisa disampaikan Pak, yang telah disampaikan Pak Rudi, ada komponen-komponen penilaian. Misalkan kita menilai dari bagaimana mereka membuat laporan observasi gitu ya. Bagaimana mereka membuat laporan observasi kita nilai. Bisa juga mulai dari proses awal mereka melakukan penilaian risiko. Nah, kita punya komponen-komponen khusus, ada standar-standar khusus. Namun penilaiannya mungkin selain juga penilaian kuantitatif adalah penilaian secara kualitatif. Jadi saya juga minta misalkan asisten di laboratorium gitu, tidak hanya memberi penilaian angka secara kuantitatif misalnya 70, 80, 90, tetapi kita juga bisa memberi penilaian misalkan bagus sekali gitu, kamu bagus misalnya apa yang kamu kerjakan itu menarik sekali gitu, ini misalkan tadi diberi tugas poster, laporan observasi dalam bentuk poster, berikan penilaian secara kualitatif juga misalkan warnanya menarik sekali atau penilaian secara kualitatif yang kita berikan gitu. Tetapi memang sebagai guru atau sebagai pendidik kita juga harus fleksibel dengan kondisi ini karena
kalau kita terapkan bulat-bulat penilaian yang kita gunakan ketika kondisi kita belajar di sekolah, maka sangat sulit gitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap kita harus punya standar penilaian, tetapi harus disesuaikan dengan jenis praktikum yang Bapak Ibu delegasikan ke siswa. Saya pikir itu ya Pak. Mungkin Pak Rudi ada tambahan Pak. Ya, silakan Pak Rudi. Baik. Ya, saya cuma menambahkan sedikit saja. Memang yang pertama memang benar sekali, kita harus ada punya standar penilaian dalam bentuk kuantitatif seperti yang disampaikan Bu Rini tadi. Nah, bagaimana standarnya, bagaimana kalau ukurannya, ini adalah tantangan kita bersama. Seperti biasa kalau tidak dalam kondisi ini, tentu saja kita akan duduk bersama, kemudian membicarakan standar-standar itu. Nah, dalam kondisi ini tentunya kita juga harus duduk bersama, membicarakan standar-standar yang ada. Namun dalam kondisi yang saat ini, yang paling penting adalah mungkin sudah disampaikan di dalam surat edaran yang diberikan tadi, bahwa komponen penilaian itu merujuk kepada memberikan semacam positive encouragement, semacam penilaian secara psikologis. Jadi bahwa karyamu bagus, bentuknya seperti ini, kalaupun ada kekurangan bisa disampaikan dengan baik. Jadi semacam penilaian-penilaian secara kualitatif itu jauh lebih penting, karena tadi kalau tidak salah di surat edaran Pak Menteri tadi itu ada diberikan. Namun saya lagi untuk standar kuantitatif memang kita harus duduk bersama menentukan komponen-komponen penilaian tersebut. Saya kira itu Pak Wasono. Terima kasih sekali. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi yang sudah menambahkan diskusinya atau jawaban dari pertanyaan pertama. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin bisa ke Pak Rudi ya. Apakah ada referensi praktikum di rumah yang bisa dilakukan tetapi aman bagi anak? Ini pertanyaan dari Bu Estiana Retno. Dari beberapa aplikasi yang mungkin Bu Degarini share, ya, apakah ada yang khusus untuk anak sekolah dasar? Nah, kira-kira mungkin Bu Rini atau Pak Rudi mungkin ya, mungkin dari sisi sains ya, bisa lebih atas dunia. Untuk referensi yang khusus anak sekolah dasar. Oke. Beri sama jawab dulu yang untuk silakan, aman Pak. Tadi ya. Oke, baik. Iya, Pak. Apakah ada praktikum biologi yang bisa dilakukan dengan aman di rumah? Kalau tidak salah seperti itu ya tadi ya Pak Wasono pertanyaannya. Iya, boleh Pak. Ya. Nah, untuk menilai apakah itu aman atau tidak, memang kita harus melakukan dulu namanya penilaian resiko. Jadi ketika akan melakukan, memang harus ada yang namanya penilaian resiko. Itu sama konsep K3 itu memang juga harus didahului dulu dengan penilaian resiko, sehingga kita mengetahui apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan, praktikum yang akan dilakukan itu mempunyai potensi bahaya. Kalaupun ada potensi bahaya, apakah bisa diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Kalaupun tetap harus dilakukan, bagaimana mengurangi potensi bahaya tersebut. Andai kata kalau terjadi, bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itu memang kita harus butuh pemikiran-pemikiran seperti itu untuk melakukan praktik biologi yang aman di rumah. Saya kira itu dulu pertanyaan yang bisa saya jawab Pak Wasono. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin berikutnya Bu Dirgarini bisa menambahkan untuk pertanyaan dari Ibu Estiana Retno. Oh iya, terima kasih Bu Estiana Retno. Jadi kalau saya lihat pertanyaan di chat adalah dari beberapa aplikasi yang saya share, apakah ada yang khusus anak sekolah dasar? Untuk yang saya share sebelumnya itu memang lebih ke tidak terlalu sesuai dengan anak sekolah dasar yang saya share gitu. Tetapi banyak sekali aplikasi-aplikasi lain yang bisa Ibu temukan di Play Store yang konsepnya itu menyenangkan, Bu. Jadi saya pernah lihat gitu ya, karena saya browsing sendiri, itu jadi konsepnya adalah, dan bisa juga untuk anak sekolah dasar, jadi konsep praktikumnya itu seperti praktikum detektif kimia. Jadi mereka diberikan permainan seperti game pada umumnya, jadi mereka diminta untuk misalnya game gitu. Jadi mereka misalnya kayak temukan gambar ini di temukan gambar
misalnya gelas beker misalnya, atau temukan gelas ukur, atau temukan termometer di gambar ini. Mereka tinggal klik saja, itu ada yang seperti itu. Jadi di Play Store itu banyak sekali aplikasi. Nah, cuman Ibu Esi, pesan saya adalah Ibu harus mencoba dulu sebelumnya, sebelum Ibu perkenalkan ke siswa gitu. Jadi saya sendiri sebelum share ke Bapak Ibu, saya coba dulu apakah aplikasi tersebut bagus atau tidak. Karena kan kita tidak tahu siapa saja konten-konten kreator yang membuat ini, apakah ada latar belakang pendidikan sebelumnya atau tidak. Jadi sangat penting Bapak Ibu sebelum anak kita memegang menggunakan aplikasi, kita sebagai orang tua punya filter apakah bisa digunakan atau tidak aplikasi-aplikasi tersebut. Begitu Pak Wasono mungkin dari saya. Ya, baik, mungkin itu karena keterbatasan waktu, ya, Pak, mungkin next. hanya 2 pertanyaan saja yang mungkin bisa kami diskusikan. Terima kasih kepada Pak Rudi Agung dan Ibu Degarini yang sudah menyampaikan pemaparan materinya di acara webinar Pengabdian Masyarakat Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Ya, sekali lagi saya beri apresiasi yang luar biasa kepada Bu Degarini dan Pak Rudi.